Pemirsa, tilang elektronik diberlakukan di 5 ruas jalan. Kamera elektronik menyasar pengguna jalan yang mengebut dan membawa muatan berlebih. Kritikan datang dari pengguna tol yang juga menuntut kompensasi karena jalan tol sering macet. Dan apakah tilang ini efektif? Saya akan membahasnya bersama dua narasumber, yaitu pengamat transportasi Bambang Istianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Baik, saya akan sapa kedua narasumber saya terlebih dahulu. Selamat petang Bapak Gembong dan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk saat ini masih ada Pak Bambang dan kami masih terus menghubungi Pak Gembong untuk bergabung bersama kami di Dialog Newsroom pada petang hari ini. Ya, Pak Bambang, sesuai tema kita ini adalah awas tilang elektronik berlaku di tol dan saat ini infonya mulai April akan diberlakukan tilang tersebut. Anda sebagai pengamat transportasi, Anda melihatnya seperti apa dengan kebijakan ini? Ya, kalau dari sisi kebijakannya ya, untuk kebijakan ini kan tentunya harus ada apa sih tujuannya, targetnya apa, sasarannya apa. Seperti kita ketahui bersama bahwa jalan tol ini kan bebas hambatan. Dan mungkin di situ apakah dari sisi apanya itu mungkin dari sisi kecepatannya, dari sisi kesalahan, tingkat kesalahan pelanggaran lalinnya apa saja gitu jenisnya. Dan karena pengguna jalan tol ini kan berbagai macam kendaraan, jenis kendaraan. Ada kendaraan pribadi, ada angkutan umum, kemudian ada angkutan barang dan sebagainya. Nah, ini yang mau disasar apanya sebenarnya. Ini mungkin juga perlu targetnya apa. Itu yang penting dalam kebijakan itu yang penting. Karena jalan tol sendiri itu kan juga dari segala lini itu masyarakat kan masih mengeluhkan pelayanannya kan masih buruk. Nah, ini tentunya kalau misalnya sudah ditilang-tilang segala, sudah pelayanannya sudah buruk, nah ini tentunya kan masyarakat itu harus mempertanyakan bagaimana itu. Nah, ini tentunya juga variabel-variabel seperti itu juga diperhitungkan. Jadi sekiranya kalau memang jalan tol itu sudah mapan dan sebagainya, dan tentunya perlu diatur apanya. Ini tentunya ini khusus untuk jalan tol ya. Nah, kecuali kalau di luar jalan tol itu berbeda lagi. Baik, dengan kata lain Pak Bambang memang saat ini masih perlu dicari tahu ini sebenarnya target dari kebijakan ini apa, sedangkan masih banyak hal sana sini yang kurang dari segi pelayanan yang diberikan jalan tol sendiri kepada pengguna jalan seperti itu ya. Itu target apa, tujuannya apa dulu itu, supaya masyarakat tahu. Iya. Supaya nanti masyarakat nggak terkaget-kaget. Seperti itu, jadi saya kira sosialisasi juga harus baik kan Pak. Baik Pak Bambang, saya akan sapa dulu Pak Gembong yang sudah bergabung bersama kita. Selamat petang Pak Gembong, apa kabar? Ya, Pak Gembong mohon maaf suara Anda masih belum terdengar. Ya, Pak Gembong. Pak Gembong, suara Anda saya masih belum bisa mendengar suara Anda. Baik, sambil kita menunggu Pak Gembong untuk memperbaikin, saya ke Pak Bambang lagi. Ya, Pak Bambang, kalau kita melihat kondisinya tadi di sana-sini masih ada yang perlu direview kembali mungkin dari kebijakannya. Nah, kalau Bapak melihatnya sebenarnya seberapa urgensi sih sebenarnya harus diterapkannya kebijakan ini? Itu yang penting, pertanyaan sangat bagus sekali. Seberapa urgent itu? Nah, ini tentunya sebuah kebijakan itu kan sebetulnya sebuah solusi. Masalah di jalan tol itu apa sih? Persoalan pokok, problem pokoknya itu. Pelanggaran yang paling berat yang bisa mencelakakan orang banyak itu apanya? Nah, apakah kecepatannya? Nah, apakah selama ini jalan tol itu kecepatannya itu sudah sedemikian gawatnya sehingga perlu ada tilang dan sebagainya. Saya kira urgensinya itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Gitu. Itu yang barangkali itu yang perlu diperjelas kepada masyarakat bahwa jika jalan tol itu sudah seperti ini bahayanya dan sebagainya, maka setiap pelanggaran di tol itu harus ditilang. Nah, ini tentunya
masyarakat juga harus diberitahu supaya nanti tidak terkaget-kaget jalan tol ini seperti iramanya, ritmenya di jalan tol itu kan sebetulnya sudah standar. Dan di situ ada kecepatan 80, 100 dan seterusnya. Nah, sepanjang jalan tol yang bagaimana itu, apakah dalam jangka yang sangat jauh 100 km ke depan, tentunya kan juga ada kriteria-kriteria seperti itu. Baik, Pak Bambang, kita tahan dulu pembicaraan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom.